23 Januari 1942, terjadinya perebutan wilayah oleh Belanda dari Jepang karena sumber daya alamnya, yaitu minyak mentah. Pada 7 April 1942, Jepang mendarat di pesisir pantai Balikpapan dan terjadilah aksi pengeboman di wilayah tersebut dengan motif untuk merebut secara keseluruhan kilang minyak yang awalnya dikuasai oleh Belanda. Peninggalan sejarah dari Belanda dan Jepang ini membuat peninggalan tersebut menjadi cagar budaya Kota Balikpapan karena dianggap sebagai peninggalan yang bersejarah. Berdasarkan data dari cagar budaya Kota Balikpapan tahun 2010, terdapat 19 bunker yang merupakan peninggalan Jepang dan tersebar di berbagai kawasan di Kota Balikpapan. Dan 7 bunker Jepang yang tersebar di kawasan sekitar sini, salah satunya bunker Jepang di kawasan Manggar, tepatnya di SD Negeri 019 Jalan Persatuan Manggar, Balikpapan Timur. Sebelum melangkah lebih jauh, perkenalkan, nama saya Claresta Agniwasika Maharani Syaban dari SMA Negeri 2 Balikpapan yang akan menemani kalian hingga akhir video. Menurut informasi yang saya dapatkan dari buku cagar budaya Kota Balikpapan, bunker ini bentuknya seperti huruf Z, yang dimana bunker ini memiliki 2 pintu di 2 sisi yang berbeda, dan perkiraan tinggi dari bunker ini adalah 1,5 meter. Namun pada setiap bunker memiliki tinggi yang berbeda-beda, salah satunya pada bunker Jepang ini yang tingginya diperkirakan 2 meter. Seperti yang dapat kita lihat, bunker ini sangat tebal. Tujuannya sebagai masa pertahanan pada masa kolonial dulu dari serangan senjata serta ledakan bom. Pada bunker ini terdapat lubang kecil yang bertujuan untuk mengintai musuh dan menembak musuh. Bahan pembangunan dari bunker ini adalah cor dari beton dengan rel kereta api ringan. Kemudian disemen menggunakan pasir dan batu dari pantai. Tujuan bunker ini dibangun di daerah pesisir pantai, karena di daerah sinilah basis pertahanan tentara Jepang untuk melawan sekutu. Disertai faktor, daerah ini bisa digunakan sebagai kubu pertahanan bagi kapal perang yang bersandar. Kapal perang kecil pun bisa masuk hingga ke sungai yang terhubung dengan Teluk Balikpapan. Saya akan mewawancarai salah satu narasumber yang mengetahui informasi seputar bunker Jepang. Ya, saya Muhammad Hairul Iman selaku guru pendidikan agama Islam yang ada di SDN 019 Balikpapan Timur. Baik Pak, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan seputar bunker Jepang. Ya, silahkan. Apa harapan Bapak ke depannya terkait seluruh cagar budaya yang ada di Kota Balikpapan? Ya, harapan kami khususnya guru-guru yang ada di SDN 019 Balikpapan Timur yaitu semua cagar budaya yang ada di Balikpapan ini bisa diperluaskan, bisa dikembangluaskan, ya, diperluas kembali, yaitu diberikan informasi kepada semua masyarakat umumnya, khususnya kepada semua siswa baik itu dari tingkat SD maupun SMA, SMK sederajat untuk mengetahui atau mengenali cagar budaya yang ada di Balikpapan. Ya, tentunya salah satunya itu adalah semoga bisa masuk di dalam mata pelajaran. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Sesuai dengan kata cagar budaya yang diartikan sebagai warisan budaya, maka kita sebagai pelajar wajib mengetahui dan melestarikan sejarah yang ada di kota kita, yaitu Kota Balikpapan. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan sebagai pelajar untuk berpartisipasi dalam melestarikan cagar budaya. Dengan cara, pertama, belajar sejarah ataupun literasi tentang cagar budaya yang ada di Balikpapan. Kedua, berkunjung ke cagar budaya untuk menambah wawasan sejarah yang ada di Balikpapan. Dan yang ketiga, menjaga kebersihan serta tidak merusak cagar budaya. Karena bunker Jepang adalah warisan budaya yang ada di Balikpapan, maka kita harus melestarikan peninggalan sejarah tersebut yang sekarang telah menjadi bagian sejarah yang ada di Balikpapan. Karena hal itu, bunker Jepang merupakan salah satu cagar budaya yang wajib kalian kunjungi, karena dapat menambah wawasan kita, khususnya kita sebagai pelajar. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Semoga video edukasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Claresta Agniwasika Manisyaban dan rekan saya Ridho Ahmad Al-Azizi, Nadia Tasya Syakila, dan dibantu oleh Rifda Saliha. Izin pamit undur diri. See you guys!